Mazmur 66 ayat 2 mengatakan, "Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian." Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat dan sukacita, serta dengan cara dan sikap yang berkenan kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, setiap jemaat Tuhan di Kota Bogor, Depok, Tangsel, maupun dimanapun saudara berada. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama beribadah pada hari ini. Mazmur 46 ayat 8 berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin, kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Kita percaya karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita telah dikuduskan untuk memberitakan perbuatan yang luar biasa bagi setiap kita. Mari setiap jemaat Tuhan, bangkit berdiri, kita mau berikan pujian bagi Tuhan kita. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekaranglah saatnya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya
dahsyat itu menyertai kita. Mari sama-sama kita nyatakan. Kita berdiri dengan kuasa, Sebab Roh Allah, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. amin Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Bersamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, Samanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. katakan untuk selamanya. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari siap umat pilihan Tuhan, kita yang telah dikuduskan oleh Roh-Nya, kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Allah kita, Yesus yang telah turun ke dunia untuk setiap kita. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatan. Sekarang saatnya, Saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus. sampai selamanya. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus. Kekal selamanya Tuhan, Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. nama Yesus. Mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kekal mulia namamu Tuhan, ajaib sampai selama-lamanya. Nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan setiap kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam bulan-bulan ini kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Dia telah diberikan bagi kita. Dan untuk selama-lamanya Dia adalah menjadi Tuhan, menjadi Allah dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya Engkau datang bukan sebagai bayi yang lemah Tuhan. Engkau datang sebagai Raja. Engkau datang sebagai penebus kami. Engkau datang sebagai penyelamat kami Tuhan. Biar hanya segala kemuliaan, segala hormat pujian kami berikan kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Yesus, haleluya Tuhan. Mulia. Mari kita sembah Dia.
Raja kemuliaan. Uramalaya salam, uramalala namanya. Kekal selamanya Rajamu Tuhan. Sungguh saat ini kami bisa merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul secara fisik, Tuhan, tapi di dalam roh kami bersama-sama berkumpul di hadapan tahta Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah kami yang berkuasa selamanya. Dan kami tahu Roh Kudus-Mu juga hadir tengah-tengah kami, Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah kami, Roh Kudus-Mu memulihkan kami. Roh Kudus-Mu menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami temukan pengharapan yang baru. Di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini, Bapa. Karena kami percaya pada waktu ini, pada hari ini, Engkau juga rindu untuk berbicara pada setiap kami, Tuhan. Kami buka telinga kami buka hati kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami siap untuk menerima perkataan-Mu atas setiap kami yang akan mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Karena kami percaya melalui lidah bibirnya kami mendengar suara Allah kami berpesan pada setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi di dalam suasana bulan Natal, yaitu bulan Desember. Ada seseorang yang mengatakan, di balik setiap peristiwa bahagia selalu didahului oleh hal-hal yang mungkin aslinya malah berlawanan, yaitu peristiwa yang tidak mengenakan. Nah, hari ini, minggu kedua ini, saya akan masuk
berkaitan dengan Natal kita. Ada hal apa saja sih yang terjadi di dalam peristiwa Natal yang hari-hari ini kita peringati? Karena itu tema kita adalah ada apa dengan Natal. Nah, ada 7 bagian yang akan saya munculkan secara cepat. Apa sih yang ada saat perayaan Natal itu terjadi? Ya, yang pertama yaitu ada pengorbanan. Ya, saya catat ada 4 pribadi yang terlibat masuk ke dalam pengorbanan saat peristiwa Natal ini ini terjadi. Yang pertama yaitu Maria. Ya, saudara, waktu Maria menerima pesan bahwa dia akan mengandung seorang anak oleh Roh Kudus, ya, Maria menerima semua itu tadinya dengan terkejut, tetapi akhirnya dia, ya, membuka hatinya dan menyatakan, aku ini seorang hamba, jadilah kepadaku menurut apa yang kau katakan itu, ya, dia katakan kepada malaikat. Dan selesai malaikat menyatakan anak yang akan engkau lahirkan ini akan menjadi, ya, anak yang luar biasa, dia akan disebut Immanuel, ya, yang akan memberkati umatnya, semua yang baik dinyatakan. Tetapi tahukah saudara, setelah malaikat menyatakan itu, Alkitab mencatat apa? Malaikat tetap akhirnya harus pergi meninggalkan Maria. Ya, menerima pesan yang baik, menerima sesuatu yang besar, itu menyenangkan hati. Tetapi setelah itu disampaikan, malaikat itu tidak menyertai dan menemani Maria untuk menjalani proses. Malaikat itu tetap pergi dan meninggalkan Maria untuk menghadapi semua resiko dari penerimaannya akan semua pesan yang disampaikan. Dia harus menghadapi segala sesuatu sendirian. Tetapi mengucap syukur, pribadi yang kedua, ada Yusuf yang saat itu menjadi tunangannya, dan akhirnya Yusuf juga walaupun lewat mimpi, ya, dipaksa untuk menerima bayi Yesus karena sejatinya Yusuf sudah merencanakan untuk meninggalkan Maria secara terhormat, yaitu pergi diam-diam. Tetapi sebelum itu dia lakukan, malam hari malaikat memberi mimpi, ya, anak itu harus dia terima. Dan sejak dia terima, dia benar-benar harus menjadi, ya, tameng, penjaga, seperti polisi yang menjaga seorang saksi yang sangat penting yang diincar oleh semua gangster yang akan dibongkar kasusnya, seperti itu, ya. Bagaimana Yusuf harus menjaga bayi ini tetap selamat dari satu kota pindah ke kota yang lain, menghindar semua ancaman dan tekanan yang muncul karena resiko, ya, dikejar-kejar oleh Herodes. Tapi Yusuf harus menerima semua itu. Dan yang ketiga, kita tahu ada orang Majus yang harus menempuh beribu-ribu mil perjalanan, ada resiko dirampok di tengah jalan, padahal mereka orang penting, orang kaya, ya, punya begitu banyak pengetahuan, dan mereka merelakan harus menjalani semua perjalanan itu hanya demi bertemu dengan raja di atas segala raja. Dan yang terakhir, Allah yang merancangkan segala sesuatu. Dia yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak terbatas, harus masuk ke dalam formasi yang sangat terbatas, yaitu manusia. Tubuh yang begitu lemah, gampang sekali ya terkena sakit penyakit, gampang sekali terluka, kalau jatuh benjol, ya, semua yang kita alami, ya, lapar, haus. Allah yang tidak dibatasi oleh apapun harus masuk ke dalam formasi manusia yang terbatas. Ini merupakan pengorbanan yang luar biasa yang ditunjukkan Allah. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, ada lawatan surga, ya. Tadi semuanya kita sudah perhatikan. Dan yang kedua, kalau ada kata lawatan, ini bukan dari bawah ke atas. Tetapi kalau disebut lawatan dari sesuatu yang superior kepada yang lebih rendah di bawahnya. Artinya Allah mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Itulah yang disebut Allah melawat manusia. Allah melawat dunia. Bagaimana Sang Pencipta
menjadi ciptaan. The creator became creation. Ini tidak ada yang bisa menandingi apa yang dilakukan oleh Allah kita. Bahkan manusia pun tidak mau seperti itu. Saya yakin pencipta robot tercanggih di dunia, dia nggak akan mau jadi robot, ya. Tetapi ini yang sementara Allah demonstrasikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada 3 oknum pribadi yang terkait di dalamnya, yaitu ada puji-pujian. Yang pertama, pujian dari malaikat, dari Maria dan Zakaria juga dimunculkan dalam peristiwa Natal ini. Malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji-pujian termegah yang pernah dihadirkan di muka bumi. Mungkin kalau zaman sekarang ini merupakan choir yang wow, berlaksa-laksa malaikat menyatakan itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Luar biasa. Bagaimana Allah yang maha besar mau menjadi manusia, itu membuat malaikat terkagum-kagum. Karena malaikat tahu hakikatnya Allah itu sangat tidak terbatas, sangat superior, tetapi dia mau mengambil rupa seorang manusia. Dan ini menjadi kepujian yang luar biasa. Sehingga itu mendatangkan damai sejahtera di bumi. Di antara semua orang yang mau menerimanya. Nah, bagian kedua, puji-pujian itu diterima dan dimunculkan oleh Maria. Tadi saya katakan Maria di awal sudah mengalami tekanan, tetapi kita tahu akhirnya doa Maria. Ini yang dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Bapak Ibu Saudara, saya berharap puji-pujian dari Maria nanti selanjutnya dari Zakaria ini menjadi bagian dari hidup kita. Mari kita imani apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini juga terjadi dalam hidup kita. Mari muliakan Tuhan, mari terus bergembira karena Dia sudah menyelamatkan hidup kita, Kenapa? Tuhan mau memperhatikan kita. Siapa sih kita? Kita nggak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memperhatikan kita. Nah, Dia layak untuk terima pujian. Selanjutnya Maria berkata, sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saya rindu setiap saudara mengafirmasikan juga pujian Maria ini. Mulai sekarang, setiap keturunan akan menyebut aku berbahagia. Amin. Kita harus amini. Kita terima kebenaran firman ini bukan hanya menjadi puji-pujian Maria, tetapi menjadi bagian dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada setiap kita. Saya terus berdoa, perbuatan besar tahun ini tidak akan selesai, bahkan tahun depan saudara akan alami perbuatan-perbuatan yang jauh lebih besar. Karena sekali lagi, bukan karena kita, dikatakan oleh Maria dikatakan karena nama Allah yang kudus. Artinya bagi kemuliaan Allah itu semua terjadi. Pujian yang selanjutnya oleh Zakaria, kita tahu waktu Yohanes Pembaptis akan dilahirkan, dia sempat bisu sekian lama dan akhirnya mulutnya terbuka saat Yohanes dilahirkan. Dan inilah puji-pujian yang dilantunkan oleh Zakaria. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk menyelamatkan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Selanjutnya dikatakan untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Biarlah sungguh-sungguh sekali lagi semua yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini kita afirmasikan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan melepaskan kita dari para musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita, supaya kita dapat beribadah kepadanya dengan takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan akhirnya dia mendoakan bagi anaknya Yohanes. Ini yang dia katakan, dan engkau hai anakku, saya mau. Ini juga menjadi bagian dari setiap kita. Hai Bapak, Ibu, Saudara, hai semua yang menonton, hai semua yang mendengarkan khotbah ini, hai Lambert pribadi dikatakan
Engkau akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Kita adalah nabi-nabi Allah di akhir zaman. Kita yang akan mempersiapkan jalan untuk Yesus datang kali yang kedua, ya. Karena kita akan menerima tugas, ya, seperti yang selanjutnya dinyatakan oleh Zakaria untuk memberikan kepada umatnya, kepada dunia, kepada semua orang yang berdosa apa? Pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, ya, yang dengannya Ia akan datang untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab kita untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Beritakan terus kabar kebenaran dan pertobatan. Itu fungsi yang harus kita kerjakan, ya. Itu bagian yang ketiga, ada puji-pujian. Bagian yang keempat, ada begitu banyak paradoks yang terjadi sepanjang waktu, ya, Natal ini. Ya, pertama, choir terbaik, para malaikat, ya, yang begitu luar biasa, yang biasa melayani di sorga, harus tampil bukan di, ya, hall yang megah, tempat konser, tetapi harus tampil dengan sederhana di hadapan para gembala. Kedua, Yesus Putra Allah yang luar biasa harus lahir dan diletakkan hanya di sebuah palungan binatang. Dan dikatakan di Bethlehem, kota yang kecil, ya, justru di sana Allah berkenan hadir dan menjadi peringatan di sepanjang zaman. Ada begitu banyak paradoks-paradoks panjang, ya, peristiwa Natal yang membuat kita terheran-heran. Tetapi Allah mengerjakan semua itu menjadi berkat bagi setiap kita. Yang kelima, ada tantangan dari internal, dari dalam. Ya, kita tahu bagaimana Maria harus dengan, ya, legowo menerima semua itu. Karena itu dia katakan, how shall this be? Waktu malaikat mengatakan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dia katakan, aku belum bersuami, bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi terakhir dari percakapan itu, dia akhirnya berkata, be it unto me according to thy word, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Mungkin di awal ada banyak hal yang kita tidak mengerti waktu Tuhan mau memakai kita untuk mengerjakan sesuatu, menghadirkan sesuatu, membuat sesuatu bagi kondisi-kondisi yang ada di sekeliling kita. Tetapi jangan pernah takut. Waktu Tuhan yang kehendaki untuk saudara lakukan itu, terima dengan kebesaran hati. Seperti Maria katakan, be it unto me, ya, according to thy word, jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Sekalipun setelah itu malaikat meninggalkan dia, semua resiko harus dia hadapi. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi karya rencana kehendaknya melalui hidup kita. Yang kedua, yang dialami oleh Yusuf hampir sama, ya. Yusuf hampir meninggalkan Maria. Tetapi dalam mimpi, malaikat memperingatkan dan jawaban Yusuf hampir sama dengan apa yang dinyatakan oleh Maria. He did as the angel of the Lord commanded him. Dia melakukan persis apa yang diperintahkan oleh malaikat, ya. He took his wife. Walaupun beresiko, akhirnya dia menerima Maria sebagai istrinya. Nah, saudara, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 19 mengatakan, for though I am free for all men, I have made myself a servant to all that I might win the more. Sekalipun aku bebas terhadap semua orang, tetapi aku menghambakan diriku kepada semua orang supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin dari mereka. Kalau Tuhan menghendaki, kita harus menderita, kita harus alami semua yang buruk, kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, ya, untuk melakukan sesuatu yang tidak enak, tetapi demi keselamatan banyak orang. Itu artinya Tuhan memberi saudara hak istimewa, penghormatan untuk menjadi, ya, alat kemuliaannya. Karena sekali lagi di awal saya katakan, semua kebahagiaan yang indah itu, ya, diawali karena ada yang mau menerima hal-hal yang tidak baik sebelumnya, pengorbanan sebelumnya. Nah, tantangan yang keenam, secara internal pun terjadi penolakan dari para komunitas yang ada di sekeliling Yusuf dan Maria.
Mereka tidak punya tempat untuk meletakkan ataupun ya Maria mau bersalin saat itu, sehingga akhirnya mereka harus memilih kandang domba dan meletakkan Yesus di dalam palungan. Bahkan tantangan yang dari luar biasa itu dari para pemimpin Raja Herodes yang berkuasa saat itu di Israel, ya, di Yerusalem. Dikatakan Herodes begitu terganggu dengan berita itu dan dia mempengaruhi semua orang yang ada di Yerusalem. Kita tahu akhirnya dia tidak berhasil mengetahui di mana Yesus dan dia mengadakan pembantaian besar-besaran. Tantangan dari dalam sudah cukup sulit. Ini ada tantangan dari luar. Tapi apakah itu menghentikan kehendak Allah? Sama sekali tidak. Saudara, waktu saudara memilih untuk mengerjakan kehendak Tuhan, nggak peduli mau ada tantangan dari dalam diri saudara sendiri, ya, ataupun dari luar, Tuhan akan menolong, menguatkan saudara, terus melangkah sampai kehendaknya tergenapi dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, yang paling penting dari peristiwa Natal, yaitu ada Yesus, ya. Semua kegembiraan, pesta, kemeriahan Natal tidak akan ada artinya tanpa kehadiran pribadi Yesus Tuhan kita, ya. Karena apa? Perjumpaan dengan Yesus bukan hanya mengubah hidup kita, hidup seseorang, tetapi juga membawa dampak keselamatan jiwa, ya. Disebut encountering Jesus, itu entering eternal life. Saat seseorang berjumpa Yesus, ya, pintu surga sementara terbuka. Saudara tinggal masuk dan meyakini, mengimani, dan menerima karya keselamatan itu dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan sudah disampaikan. Saya berharap kita bisa mengafirmasikan setiap kebenaran di dalamnya, dan saudara mengalami secara pribadi kekuatan yang baru, bahwa ada hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan. Waktu saudara percaya, semua paradoks yang kelihatannya tidak baik, tetapi itu akan saudara alami, ya. Segala sesuatu tantangan dapat saudara hadapi, bahkan saudara bisa lebih memuji Tuhan, lebih dahsyat dari waktu-waktu terdahulu. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Biarlah firman yang singkat ini boleh kembali menguatkan kita. Tuhan ingin hadir, ya, melampaui segala sesuatu yang lain. Kemeriahan, ya, segala persiapan yang dilakukan itu baik, tetapi mari siapkan hati kita, biarkan Dia hadir, lahir dalam hidup kita, mengubah hidup kita, dan menetapkan hal-hal yang harus kita kerjakan. Seperti Maria, terbuka dan jalani apa yang Tuhan kehendaki. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur, terima kasih karena di dalam peristiwa Natal ada hal-hal yang ajaib yang Kau kerjakan dalam hidup kami, dan kami mau menerima itu sebagai kebenaran, dan sepanjang tahun ke depan kami mau hidup di dalam iman dan 100% mempercayakan hidup kami untuk mengerjakan kehendak-Mu, karena kami tahu waktu kami membuka hati kami menerima kehendak-Mu, maka Engkau yang akan menyertai, dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal, karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar, yang turut bekerja bersama-sama sehingga semuanya boleh tergenapi dalam hidup kami. Memberkati seluruh umat-Mu, biarlah hari-hari ini kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kesukaan bagi setiap umat Tuhan, dan mereka boleh menikmati dan mau benar-benar melakukan di dalam kehidupan mereka. Diberkati dalam setiap kebenaran dan diberkati di dalam setiap penerapan kebenaran. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ada apa dengan Natal? Natal adalah kondisi hati yang mengizinkan Allah lahir dan berkarya dalam hidup semua kita. Kita harus berkorban agar terjadi perubahan total dalam hidup kita. Izinkan sorga melawat hidup kita. Naikkan pujian bagi Dia yang mengasihi kita, maka berbagai paradoks kehidupan akan terjadi atas kita. Tantangan akan selalu ada untuk mendewasakan kita. Namun ingat, ada Yesus. Ia tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Sekali Ia lahir untukmu, maka Ia akan menyertai engkau selamanya. Bahkan Ia telah mati untuk dosa-dosamu. Dan Ia telah menyiapkan agar engkau hidup
dalam kemenangannya hingga engkau masuk dalam sukacitanya yang abadi. Natal adalah kondisi hati yang mengizinkan Allah lahir dan berkarya dalam hidupku. Aku harus berkorban agar terjadi perubahan total dalam pribadiku. Aku merindukan lawatan surga dalam hidupku. Kunaikkan pujian bagi Dia yang mengasihi aku. Maka berbagai paradoks yang mustahil akan terjadi atasku. Tantangan akan selalu ada untuk mendewasakan imanku. Namun aku akan selalu ingat, ada Yesus. Ia tidak pernah meninggalkanku seorang diri. Sekali Ia lahir untukku, maka Ia akan menyertai aku selamanya. Bahkan Ia telah mati untuk dosa-dosaku dan Ia telah menyiapkan agar aku hidup dalam kemenangannya hingga aku masuk dalam sukacitanya yang abadi. Ketika saya mengatakan bahwa saya seorang Kristen, saya tidak berteriak bahwa hidup saya bersih. Saya berbisik, saya tersesat. Tetapi sekarang saya ditemukan dan diampuni. Ketika saya mengatakan saya seorang Kristen, saya tidak mengatakannya dengan bangga. Saya mengaku bahwa saya tersandung dan membutuhkan Kristus untuk menjadi penuntun saya. Ketika saya mengatakan saya seorang Kristen, saya tidak berusaha menjadi kuat. Saya menyatakan bahwa saya lemah dan membutuhkan kekuatannya untuk terus berjalan. Ketika saya mengatakan saya seorang Kristen, saya tidak bisa sombong akan kesuksesan. Saya akui saya telah gagal dan membutuhkan Tuhan untuk menyucikan kekacauan hidup saya. Ketika saya mengatakan saya seorang Kristen, saya tidak mengaku sempurna. Kekeliruan saya terlalu nyata, tetapi Tuhan percaya saya layak untuk itu. Ketika saya mengatakan saya seorang Kristen, saya masih merasakan sengatan rasa sakit. Saya mengalami sakit hati, jadi saya memanggil namanya. Ketika saya mengatakan saya seorang Kristen, saya tidak lebih suci dari Anda. Saya hanyalah pendosa yang menerima kemurahan Tuhan. Jika Anda berlari sendirian, itu adalah perlombaan. Tetapi jika Anda berlari dengan Tuhan, itu adalah anugerah. Ya, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap kita. Kita percaya kita semua diberkati oleh pesan Tuhan pada hari ini. Amin. Dan pada hari ini juga, karena kita sudah diberkati, kita siap untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 berkata, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Kita datang hari ini dengan bersukacita karena kita sudah diberkati oleh hadirat Tuhan, oleh firman-Nya. Dan kita juga siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dimasukkan ke dalam nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara masing-masing. Atau ke nomor OVO dan GoPay yang juga tertera di dalam layar masing-masing. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami mengucapkan syukur Tuhan. Terima kasih pada hari ini Tuhan. Hari ini ada hari yang luar biasa. Kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan oleh pujian dan penyembahan, oleh firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dan pada hari ini juga kami dengan tulus hati, dengan sukacita, kami membawa persembahan kami. Persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Dan Engkau Tuhan pakai setiap persembahan kami untuk memperlebar kerajaan-Mu, mempermuliakan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati.
mengucap syukur untuk semua pelayan-pelayan dan jemaat yang sudah bersemangat kembali untuk ibadah onsite atau tatap muka pada bulan ini. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk ibadah onsite pada bulan Desember, kita akan rencanakan pada hari Sabtu pertama tanggal 4 Desember jam 5 sore dan hari Minggunya tanggal 5 Desember jam 9 pagi. Kedua ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk ibadah yang kedua pada hari Sabtu ketiga tanggal 18 Desember jam 5 sore dan tanggal 19 Desember hari Minggunya jam 9 pagi. Khusus untuk tanggal 18 dan 19 Desember ini kita akan merayakan Natal bersama. Syarat-syarat untuk mengikuti ibadah onsite atau tatap muka ini seperti yang ada pada layar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada bulan Januari untuk ibadah onsite akan diumumkan selanjutnya. Saya berharap kiranya semangat untuk ibadah onsite ini terus ada di dalam hati kita menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Seperti yang tadi dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga Masa Depan Cerah, Bogor, Depok, dan Tangsel. Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Kita mau bersama-sama memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kami dari Panitia Natal ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberi persembahan dana Natal kita tahun ini. Untuk persembahan Natal, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan transfer ke nomor rekening persembahan Natal seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dengan mencantumkan angka 1 pada digit terakhir sebagai kode persembahan Natal. Sebagai contoh, Rp100.000 menjadi Rp100.001. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan secara onsite, amplop persembahan sudah disediakan. Adapun dana Natal ini akan dipergunakan untuk acara Natal kita dalam acara Natal onsite, acara Natal online, dan acara berbagi kasih Natal untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai sumber berkat kita. Mari Bapak dan Ibu, kita mendukung acara Natal kita tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan sama-sama merayakan Natal di dalam ibadah online pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 5 sore. Dapat diikuti melalui channel YouTube MDC Bogor Online. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Mimi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah Natal secara onsite, dapat hadir ke gereja pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 5 sore. Dan pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 9 pagi. Ibadah ini juga akan dilayani oleh Pastor Mimi. Untuk pendaftaran ibadah onsite, Bapak Ibu bisa mendaftar melalui pemimpin kesannya masing-masing atau melalui sekretariat. Jadwal ibadah Desember 2021 MDC Bogor. Ibadah Natal onsite diadakan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 5 sore dan pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 9 pagi. Ibadah Natal Teens dan Youth pada hari Minggu 19 Desember 2021
pukul 4 sore. Dan ibadah Natal sekolah minggu diadakan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 10 pagi. Ibadah tutup tahun diadakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 7 malam melalui Zoom. Meeting ID dapat Bapak Ibu lihat melalui layar yang tertera. Ibadah awal tahun 2022 diadakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 5 sore dan pada hari Minggu 2 Januari 2022 pukul 9 pagi. Ibadah ini diadakan secara onsite. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat. Doa fajar rutin diadakan setiap hari Senin pukul 5:30 pagi. Dan doa Jemaat Rabu diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Semua kegiatan doa ini diadakan secara Zoom dengan meeting ID yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian dan juga melalui channel YouTube MDC Bogor Online. Mari kita tetap semangat dan setia mengikuti kesan. Kesan sudah dapat diadakan secara onsite maupun online, tentu dengan prokes yang ketat. Mari Bapak Ibu sekalian kita tetap mengikuti kesan. Info lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia balita hingga kelas 6 SD dapat mengikuti ibadah anak. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Sari dan Kak Silia. Hai sis, bentar lagi kan kita mau Natal. Jadi Madam mau undang you untuk ikut ya Natal di MDC. Kapan emang Madam? Oke, Madam share dulu ya in your WhatsApp. Oke, terus syaratnya Madam? Syaratnya minimal 15 tahun dan sudah divaksin 2 kali. Lalu harus dalam keadaan yang sehat seperti Madam. Udah, ayo buruan langsung aja daftar di Pemimpin Kesan sekarang lo ya. Tapi Madam, kok pakai tapi sih? Tenang aja, prokes ketat dan lengkap. Dan nanti itu akan ada loh performance dari drama musikal yang keren. Kita juga akan dilayani oleh pembicara yang luar biasa. Udah yuk, Natal bareng Madam, yuk. Hidup ini mudah dikendalikan oleh perasaan, marah, sedih, putus asa. Hidup ini sulit. Aku lelah. Aku lelah sama semua ini. Siapakah dia yang bisa menolongku? Siapakah dia yang bisa menyertaiku? Tuhan sendiri akan memberimu sebuah pertanda. Seorang perempuan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya akan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, hanya ada satu nama, hanya ada satu pribadi. Ya, dia adalah Yesus, yang juga disebut sebagai Immanuel. 'Immanuel' 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 '
Saudara, saya yakin semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam suasana Natal dari sejak kedatangan Yesus Kristus. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh Presiden Soekarno saat dia diundang dalam perayaan Natal tahun 1963 di Jakarta. Ya, dia datang dan dia lihat spanduk yang ditulis oleh panitia bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dan setelah duduk, dia berkata kepada panitia, itu salah. Ya, begitu dia naik di panggung, dia menyampaikan itu kepada semua audiens bahwa tema itu salah. Yesus bukan gembala yang baik. Panitia dan semua yang hadir terdiam. Dan akhirnya Soekarno melanjutkan, dia bukan sekedar gembala yang baik, tetapi dia adalah gembala terbaik dalam hidup kita. Wah, semua langsung riuh rendah dan bertepuk tangan. Pertanyaannya, ya, Soekarno melanjutkan, jika Yesus adalah gembala terbaik bagi setiap kita, siapkah kalian, ya, Bapak Ibu Saudara, menjadi domba-domba terbaiknya? Ini menjadi perenungan juga bagi setiap kita. Kita rindu dan kita senang Tuhan menjadi gembala yang terbaik buat kita. Tapi masalahnya, maukah kita juga menjadi domba terbaik bagi Dia? Terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat bagi semua orang. Biarlah damai sejahtera Natal, sukacita dari Roh Kudus menyertai setiap Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa menikmati dan mengambil makna terbaik dari perayaan-perayaan Natal yang kita alami. Dan biarlah tahun ini kita benar-benar menjadi alat bagi kemuliaannya, menjadi domba terbaik bagi Dia. Diberkati Bapak Ibu Saudara untuk mengakhiri tahun ini dengan sukacita yang abadi daripada Roh Kudus dan menerima kekuatan baru, pengharapan yang baru, dan segala sesuatu yang tersedia yang jauh lebih baik di tahun yang akan datang. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menuntun dan menyertai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, salam buat keluarga, terus nikmati kebaikan Tuhan. Amin.